silakan duduk. Kalau kita renung-renungkan bacaan tadi, kita sebenarnya bisa merefleksikan itu sebagai sebuah pertanyaan atau pernyataan. Siapakah sebenarnya yang buta? Saudara-saudara terkasih, tapi saya tidak mau mulai dari itu, karena pasti di sini kita semua bisa melihat ya, apakah ada ya? Kalau yang tunanetra pasti tidak. Mungkin kita punya pengalaman demikian. Pengalaman yang hampir mungkin semua orang pernah mengalami. Salah lihat, pernah salah lihat? Saya pernah, mungkin sering. Misalnya ketika kita melambaikan tangan ke orang, hai gitu ya. Lalu ternyata dia melambaikan tangan bukan ke kita tetapi ke belakang orang yang lain. Atau kita yakin sekali mengenali seorang dari jauh, dari belakang sana, lalu saya menyebut namanya. Udah kencang memanggilnya, penuh semangat, Bahlul gitu ya. Ternyata beda orang. Saya pernah ketika keluar dari kendaraan, lalu saya mengikuti orang. Dari belakang mirip sekali ayah saya, bajunya baju pulang kantor waktu itu putih dan biru. Saya ikutin, terus tiba-tiba ayah saya menarik, mau kemana kamu katanya. Seperti itu. Hari ini sabda Tuhan berbicara tentang salah melihat. Kalau saya katakan demikian bukan karena kata minus, tetapi cara hati melihat. Kalau cara hati melihat harusnya tidak salah. Dari ketiga bacaan, semua mengajarkan satu hal. Cara Tuhan melihat itu berbeda dengan cara manusia. Dari nubuat Samuel, Nabi Samuel diminta Tuhan memilih raja yang baru. Ketika melihat Eliab, badannya tinggi, gagah, nampak seperti atlet basket mungkin kalau ada zaman itu, Samuel langsung mikir, ini dia, pasti orang ini pilihan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Satu persatu anak Isai lewat, yang ini bukan, yang itu bukan juga, apalagi yang ini bukan juga. Samuel mulai bingung, lalu akhirnya dia bertanya, apakah ini semua anakmu? Kalau dijadikan drama ini bagus sekali, pilihan. Ayahnya berkata, masih ada satu, tapi dia lagi menjaga kambing domba atau domba katakan. Artinya kalau ini semacam audisi untuk menjadi raja, Daud itu tidak masuk hitungan. Daud itu tidak masuk daftar nominasi peserta. Beda. Dia masih di ladang dengan domba-domba. Itulah Daud pada awal dia dipilih. Tapi justru dia yang dipilih Allah. Dan itulah semua bacaan. Ada mujizat yang metodenya itu ajaib, sama seperti ini. Dalam Injil Yohanes, Yesus bertemu dengan orang buta sejak lahir. Para murid malah diskusi teologi. Mungkin mereka sedang kuliah gitu ya, habis membahas seperti para frater. Siapa yang berdosa? Dia atau orang tuanya yang berdosa? Malah membahas itu. Tetapi Yesus tidak ikut debat panjang itu. Yesus langsung bertindak, langsung berbuat. Apa yang dibuat? Caranya unik. Yesus meludah ke tanah, membuat lumpur, lalu mengoleskannya ke mata orang itu. Saya pikir tanah itu tanah yang suci, karena beda ya.
Kalau kita bayangkan kalau dokter mata, kita ke dokter mata sekarang lalu dokternya bilang, saya punya metode baru, metode untuk menyembuhkan. Lalu ngambil tanah, membuat lumpur. Pasti kita akan berkata kepada dokter itu, lain kali saja dokter kalau melihat situ. Saya cukup pakai kacamata saja. Tapi orang buta itu taat. Ia pergi membasuh diri dan ingat, ia bisa melihat setelah membasuh matanya. Ajaib, dan itulah mujizat yang terjadi. Setelah sembuh, orang ini malah dipanggil rapat investigasi dengan kaum Farisi. Mereka tanya lagi dan tanya lagi, namanya juga investigasi ya. Masih untung gak dipukulin mungkin. Bagaimana kamu bisa melihat? Siapa yang menyembuhkan kamu? Pasti orang itu orang berdosa, dia tidak bisa menjaga hari Sabat. Orang tuanya juga ikut dipanggil, diadili. Akhirnya orang yang tadinya buta itu pasti dia agak kesal. Kenapa kalian tanya terus? Apakah kalian juga mau menjadi murid-murid dia? Pertanyaan yang kena, tembakan yang tepat. Jawaban ini menyenggol, lalu dia mengatakan kalimat yang sangat sederhana tapi sangat kuat. Dahulu aku buta, sekarang aku melihat. Selesai. Tidak ada teori panjang, tidak ada teologi, tidak ada debat, hanya pengalaman. Pengalaman dari orang buta itu langsung dengan Yesus. Kadang yang merasa paling melihat justru paling buta. Inilah ironi dari cerita tadi. Orang yang buta menjadi melihat, tetapi orang yang merasa pintar tentang Tuhan justru tidak melihat siapa Yesus. Santo Agustinus dari Hippo mengatakan ada orang yang matanya terbuka tetapi hatinya tertutup. Itu Santo Agustinus mengatakan. Sebaliknya ada orang yang sederhana yang justru melihat karya Tuhan sangat jelas. Dari gelap menuju terang. Karena itu dalam surat jemaat di Efesus, Paulus berkata, dahulu kamu berada dalam kegelapan, tetapi kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan. Artinya, iman itu tidak hanya soal tahu banyak tentang Tuhan, tetapi iman itu sesederhana seperti lampu. Kalau lampu menyala, orang lain merasakan terang, terang kebaikan. Kalau orang melihat, disitulah ada terang kejujuran. Kalau orang mengalami terang kasih Allah. Maka saudara-saudara terkasih, kadang mungkin kita merasa sudah melihat segalanya dengan jelas. Saya senang bahwa ketika bersama dengan teman-teman Katakumen yang kemarin saya pertemui dalam pertemuan, mulai mereka bertanya ya. Biasanya mereka memang lebih banyak bertanya akan pengalaman, dan pengalaman akan Tuhan itu nanti akan menjadi dasarnya. Kita seringkali cepat menilai orang ini pasti baik, sama seperti Samuel tadi. Orang ini pasti tidak bisa diandalkan. Kalau yang sebaliknya, yang ini kelihatannya tidak penting dan sebagainya. Padahal bisa jadi Tuhan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Yang sederhana bisa dipakai Tuhan seperti Daud, bukan yang sudah diperlihatkan kepada Samuel, tetapi yang ada bersama domba-domba dengan kesibukannya. Yang dahulu buta bisa menjadi saksi iman yang luar biasa. Itu karena Tuhan yang pakai. Karena itu doa kita hari ini sederhana. Tuhan, bukalah
mata hati kami. Supaya kita tidak hanya melihat dengan mata, tetapi melihat dengan cara hati kita. Cara Allah melihat itu dari hati. Dan mudah-mudahan suatu hari, suatu saat, kita juga bisa berkata seperti orang dalam Injil ini. Kata-kata yang indah. Dahulu aku buta, sekarang aku melihat. Tuhan memberkati.